Selamat datang di Kabupaten Tanah Tidung, Bumi Upuntaka. Meskipun Kabupaten Tanah Tidung merupakan yang termuda di Provinsi Kalimantan Utara, akan tetapi masyarakat Tanah Tidung sebetulnya memiliki sejarah peradaban yang begitu panjang dan filosofi adat serta budaya yang kental dan terus terjaga sampai saat ini. Selain itu, potensi alam dan sumber daya manusianya juga terus dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Tidung yang membawa visi akan terus hadir di tengah-tengah masyarakat dengan membentuk sistem pemerintahan yang terpadu. Dan saat ini saya datang langsung ke Kabupaten Tanah Tidung untuk menyaksikan kemeriahan ulang tahunnya yang ke-17 tahun yang akan menggelar pagelaran seni budaya adat istiadat. Hal ini sekaligus akan membuktikan bahwa daya tarik dari Kabupaten Tanah Tidung layak untuk diperhitungkan. Bersama saya Marcelina Tumundo, inilah pesona Bumi Upuntaka untuk Indonesia. Inilah Kabupaten Tanah Tidung yang berada di Provinsi Kalimantan Utara. Pada 2007, Kabupaten Tanah Tidung resmi berdiri sebagai kabupaten ke-10 di Provinsi Kalimantan Timur yang kemudian tergabung bersama 4 kabupaten kota lainnya saat pembentukan Kalimantan Utara. Tanah Tidung kini berpenduduk lebih dari 29.000 jiwa yang tersebar di 5 kecamatan dan 32 desa. Ibu kota Tanah Tidung berada di Kecamatan Tidengpale yang berarti Gunung Hambar. Rakyat Bumi Upuntaka juga memegang teguh hubungannya dengan alam. Hal ini tercermin dengan diadakannya prosesi adat pada perayaan-perayaan besar seperti Hari Ulang Tahun Kabupaten yang digelar di Sungai Sesayap. Sungai Sesayap sangat penting bagi masyarakat Tanah Tidung. Selain menjadi salah satu jalur transportasi, Sungai Sesayap menyimpan sejarah dari nenek moyang masyarakat Tidung. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di kantor Bupati Tanah Tidung dan kita akan berbincang bersama Bupati Tanah Tidung Ibrahim Ali untuk tentunya lebih mengenal Kabupaten Tanah Tidung, apa saja potensinya, serta program-program prioritas dari pemerintah Kabupaten Tanah Tidung. Langsung saja kita masuk ke kantornya. Assalamualaikum Pak Ibrahim. Waalaikumsalam Mbak Marcel, gimana kabar? Kabar baik, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Silakan duduk Pak Marcel. Terima kasih. Ya. Pak Ibrahim Ali sebagai Bupati Tanah Tidung, tapi juga tentunya putra asli ya Pak, putra asli ya, Tidung, Kalimantan Utara. Tidung, Kalimantan Utara, Mbak Marcel. Baik, artinya tepat sekali kalau saya tanyakan ke Bapak nih, sebutan Bumi Upuntaka, apa sebetulnya makna dan filosofi di baliknya Pak? Pertama selamat datang dulu ya di Kabupaten Tanah Tidung. Terima kasih, Bumi Pak. Upuntaka yang sebagai slogan kita. Upuntaka itu berasal dari bahasa Tidung. Kabupaten Tanah Tidung ini memiliki suku asli yang namanya suku Tidung. Nah, jadi kita mengambil nama Upuntaka itu dari suku Tidung. Upun itu kalau diartikan dari bahasa Tidung itu bahasanya asal. Jadi kalau dimasukkan dengan taka itu bahasanya artinya kita. Jadi bahwa Kabupaten Tanah Tidung ini ya itulah cikal bakal awal mulanya orang Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Upuntaka asal kita artinya sebuah ajakan untuk terus mengingat ya Pak, tidak melupakan akar dari nenek moyang kita begitu. Nah, kita juga ingin tahu Pak Ibrahim, apa saja potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Tanah Tidung yang kemudian bisa terus membangun masyarakatnya. Apa saja potensi alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki? Sumber daya alam kita cukup luar biasa. Kabupaten Tanah Tidung ini bisa dikatakan serpihan surga yang ada. Kenapa saya bilang serpihan surga? Ya karena semua ada di Kabupaten Tanah Tidung. Kita berbicara dari sektor batu bara, kita ada batu bara. Kita berbicara sektor dari sumber daya alam gas, kita punya gas. Dan kemudian dari sektor perikanan kita punya sektor perikanan. Dan kemudian kita berbicara tentang sektor pertanian, kita punya area lahan yang cukup luas. Dan kemudian kita berbicara dari sektor perkebunan, kita punya kebun yang cukup luas gitu. Kita punya areal perikanan, kita punya areal tambak, Mbak. Jadi dulu Kalimantan Utara ini salah satu identitas mereka itu yang dikenal adalah penghasil tambak udang. Nah, sebenarnya penghasil tambak udang yang dari Kalimantan Utara itu hampir 60%-nya itu dari perairan Kabupaten Tanah Tidung. Kita juga punya usaha masyarakat yang cukup luar biasa sih menurut saya, bisa mendongkrak ekonomi masyarakat
yaitu sarang walet. Sarang walet ini kan ekspornya kita ke Cina. Nah, salah satu penghasil sarang walet yang terbesar di Provinsi Kalimantan Utara ini ada di Kabupaten Tanah Tidung. Iya, ada sekitar 1.500 lebih deh rumah sarang walet yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Belum lagi dari sektor batu bara, dan kemudian kita juga punya sektor gas. Kita menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kabupaten Tanah Tidung ini PR besar kita adalah bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang bisa berdaya saing di masa yang akan datang. Maka dari itu kita juga punya program-program bagaimana kita memberikan beasiswa, kemudian mengupgrade guru-gurunya supaya kita mendapatkan anak-anak murid yang berkualitas. Saya betul-betul fokus dan memberikan anggaran yang cukup besar bagaimana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, bagaimana meningkatkan pendidikan yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Ya, banyak hal yang udah kita lakukan, kita berikan 1 guru 1 laptop, dan kemudian kita buat taman baca, dan kemudian kita juga bermasalah tentang stunting, kita juga pola hidup sehat kan Pak Marcel ya. Nah, ini juga menjadi PR kita, dan alhamdulillah kepemimpinan saya kemarin dari 30% angka stunting kita sudah bisa menekan sampai dengan menjadi 15%. Kira-kira seperti itu Mas. Baik, untuk menunjang Pak segala potensi sumber daya alam yang dimiliki dan juga terus meningkatkan kualitas SDM, apa saja infrastruktur yang telah dibangun di Kabupaten Tanah Tidung? Infrastruktur jalan kita sudah cukup bagus Pak Marcel. Jadi sudah tersambung, terkoneksi antara satu desa dengan desa yang lainnya. Di Kabupaten Tanah Tidung ini ada 32 desa Pak Marcel, 5 kecamatan, dan alhamdulillah sudah tidak ada akses yang tidak bisa dilalui. Jadi ya cuman memang jalan-jalannya yang masih belum teraspal semua. Tapi tidak ada lagi akses jalan yang sudah tersambung semua ya? Sudah tersambung semua Pak Marcel. Paling tidak harapan kita dengan infrastruktur terbangun, bagaimana mengurai ekonomi kan gitu kira-kira. Menggerakkan ekonomi, menggeliatkan ekonomi dari satu desa ke desa yang lainnya. Nah, ini juga PR saya. Walaupun masa kepemimpinan saya itu kan cukup singkat ya. Efektif berapa tahun, Pak? Jadi saya baru punya program yang benar-benar yang saya buat dan yang benar-benar saya lakukan itu sebenarnya efektifnya hanya 2 tahun 8 bulan. Baik, artinya dengan masa kerja yang tidak komplit 5 tahun ya Pak, tidak cukup singkat begitu untuk bisa terus membangun daerah Kabupaten Tanah Tidung ini, seperti apa tantangannya dan apa kemudian yang menjadi prioritas dari pemerintah Kabupaten Tanah Tidung. Ini akan kita bahas usai jeda Pak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Pesona Bumi Upuntaka untuk Indonesia. Didukung oleh Terima kasih Anda masih di Untuk Indonesia dan saya masih bersama Bupati Tanah Tidung Bapak Ibrahim Ali. Nah, terkait dengan program prioritas Pak dan juga visi misi pemerintah Kabupaten Tanah Tidung dalam membangun daerah ini apa saja? Jadi kalau bicara program prioritas tentunya berawal dari visi misi ya. Gitu. Jadi kita punya visi misi, kita singkat bersih, bermartabat, sejahtera, indah, dan humanis. Kemudian dari visi tersebut kita turunkan menjadi misi. Jadi misi kita itu ada 7 misi. Pertama yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian misi kedua mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar dan pola tata ruang. Dan kemudian yang ketiga menciptakan pembangunan ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam. Dan kemudian yang keempat meningkatkan kelestarian lingkungan hidup. Dan kemudian yang kelima meningkatkan kemandirian desa. Kemudian yang keenam meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik. Dan kemudian misi yang ketujuh kita meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah. Dari semua itu kita buat lagi menjadi 10 program kita tentang KTT Pintar, berbicara tentang KTT Sehat, berbicara tentang infrastruktur. Kemudian kita berbicara tentang kebijakan melalui pembangunan meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas dan kemudian yang kehidupan yang layak dan kemudian peningkatan kapasitas kerja di leading sektor perekonomian yang berbasis sumber daya alam ya. Dan kemudian peningkatan kinerja pemerintah daerah yang baik, bersih dan berorientasi kepada pelayanan. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita terhadap masyarakat. Termasuk juga pelayanan ketika orang ingin berinvestasi di tempat kita. Kira-kira seperti itu, Mbak. Nah, terkait tantangannya apa, Pak, sejauh ini yang ditemukan dalam rangka untuk membangun? Selama periode ini kita berbicara dulu ya tentang keberhasilan apa yang sudah kita lakukan. Mulai dari berbicara KTT Pintar. KTT Pintar itu kita bisa ukur indeks keberhasilan KTT Pintar itu
2021 pencapaian itu 63% dan alhamdulillah 2023 itu meningkat menjadi 64%. Dan kemudian begitu juga berbicara tentang KTT sehat. Nah gitu. Jadi kita ada indikatornya. 2021 79% dan 2023 itu mencapai 82% Mbak Marcel. Dan kemudian juga kita berhasil tuh. Kita kemarin baru saja mendapat penghargaan, 2 hari yang lalu kita mendapat penghargaan Kabupaten Tanah Tidung itu stunting terendah nomor 2 berhasil di provinsi ditekan, ya, Pak? Iya, alhamdulillah kita berhasil menekannya cukup tinggi, Mbak. Baik. Dari 30% menjadi 15%. Nah, kalau berbicara tentang tantangan, permasalahan, salah satu tantangan kita hampir 46% wilayah kita ini hutan produksi. Mbak Marcel udah jalan-jalan belum ke area tempat RTH Yusuf Abdullah, tempat acara IRAU nanti? Ya, saya udah lihat ada persiapan-persiapannya tuh Pak. Nah, oke. Gimana historis? Nanti sebentar saya ajak Mbak Marcel ke sana deh sekali. RTH Yusuf Abdullah ini berada di lokasi HGB Inhutani. Ini juga jadi tantangan kita. Fasilitas bangunan kantor sudah kita bangun, Mbak Marcel, tapi kita nggak bisa memiliki secara utuh karena sertifikat HGB tersebut milik Inhutani. Mereka punya lahan yang ada di tempat RTH Yusuf Abdullah sebesar 56 hektar. Nah, karena sudah tidak aktif dan tidak berproduksi lagi, sudah wilayah kerjanya sudah berpindah ke tempat lain, tapi dia memiliki sertifikat. Ini tantangan saya juga. Nah, sekarang 56 hektar lahan Inhutani tersebut itu juga sudah diokupasi oleh masyarakat. Nah, kita juga mau membangun di sana, kita juga nggak bisa mensertifikatkan lahan tersebut. Kenapa? Kita sudah negosiasi nih, sudah pernah bersurat ke Pak Menteri BUMN waktu itu. Kita sudah pernah difasilitasi ketemu dengan Pak Sekmen, Sekretaris Menteri, kita berdiskusi dan dipanggil duduk bersama gitu. Nah, harapan kita memang sebenarnya ada langkah konkret gitu supaya bisa kita selesaikan dan hitung-hitungan kita daripada nanti diokupasi masyarakat lebih baik diserahkan kepada pemerintah. Kita bangun fasilitas-fasilitas pemerintah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kita yang ada di Kabupaten Tanah Tidung, kira-kira seperti itu, Mas. Dan memang PR besar kita tuh itu, gitu kan, bahwa memang sampai hari ini itu belum ada titik temu dengan Inhutaninya. Gitu. Dan lahan itu yang kita unik kita pertanyakan juga bagaimana dia bisa memiliki sertifikat HGB-nya. Padahal sudah tidak ada kemudian sudah aktivitasnya. tidak ada ya? aktivitas. Oke. Daripada aset ini tidak termanfaatkan dengan baik, maksud kita kepengen mudah-mudahan ya diberikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung, menjadi aset pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung. Baik, itu yang kemudian dirasa menjadi tantangan atau menghambat begitu ya percepatan pembangunan yang ingin dilakukan Di Kabupaten Tanah Tidung. Iya, ya? Marcel, itu yang menjadi hambatan kita. Baik. Dan mudah-mudahan ini menjadi atensi khusus lah nanti dengan pemerintah pusat yang bisa melihat apa permasalahan yang ada di daerah. Ya, terutama di Kalimantan Utara khususnya Kabupaten Tanah Tidung. Kalau berbicara selanjutnya, dulu Kabupaten Tanah Tidung ini pertama dimekarkan, Mbak Marcel, kita itu nggak punya jaringan listrik yang betul-betul 24 jam. Oke, bagaimana kemudian membangunnya, Pak? Jadi berbicara infrastruktur PLN dulu. Jadi PLN itu ada 5 desa yang sudah saya selesaikan dulu tidak teraliri listrik. Kayak masuk itu pada saat usia Tanah Tidung 14 tahun, bayangin. 14 tahun usia Kabupaten Tanah Tidung Masih ada yang belum dapatkan listrik. teraliri listrik. Nah, PR saya begitu saya jadi bupati dulu pertama, saya langsung genjot, Pak. Jadi ada 2 desa yang saya selesaikan di periode 2021 tahun pertama. Yaitu Desa Belayanari dan Desa Seputuk. Alhamdulillah teraliri listrik. Dan kemudian yang kedua di tahun 2022 kita selesaikan Desa Bandan Bikis dan Bebatu Supa. Jadi jaringan infrastruktur lainnya kita selesaikan dan kemudian satu desa yang ada di Kecamatan Tanah Lia yang di ujung sana. Dan alhamdulillah juga sudah saya selesaikan. Jadi hanya tinggal 2 desa yang belum teraliri listrik yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Tapi memang medannya agak susah karena di belah sungai, satu desa Manjurutung. Nah, kalau berbicara lagi bagaimana Pak Bupati untuk pelayanan dasar air, kita juga itu juga jadi PR kita, Mbak. Karena wilayah kita yang cukup besar, penduduknya juga terpisah-pisah, terkelompok-kelompok antara satu desa dengan desa yang lain. Kemudian mendistribusikan itu semua ya, Pak? Nah, itu juga. Jadi kita berpikir keras, saya bagaimana memberikan kan pelayanan dasar nih, bagaimana menyiapkan air bersih kan gitu, kebutuhan dasar. Nah, ini yang juga kita sudah lakukan, Mbak Marcel. Jadi kita juga sudah memperkuat jaringan instalasi airnya. Jadi kita perbanyak jaringan instalasi air. Alhamdulillah sekarang Kecamatan Sesayap
itu sudah bisa mengaliri kecamatan Sesayap Ilir gitu. Kira-kira gitu Mbak Marcel. Oke, tadi sudah dibocorkan sedikit nih oleh Pak Ibrahim ya bahwa ada acara IRAU ya Pak di lapangan RTH Yusuf Abdullah. Boleh kita sambil lihat-lihat ke sana Pak? Kebetulan kita ada hajatan IRAU, ya nggak boleh kalau Mbak Marcel nggak datang ke sana. Kata orang di sini punya keyakinan, ntar nanti kepunan Mbak Marcel. Kalau gitu kita langsung lihat ya Pak ke sana gimana keseruannya. Silakan Mbak Marcel. Kabar. Didukung oleh Hari Jadi Kabupaten Tanah Tidung diperingati setiap 10 Agustus. Tahun ini bertepatan dengan usia Tanah Tidung yang ke-17 tahun, pemerintah Kabupaten Tanah Tidung menggelar prosesi adat Ajung Brambang dan Pesta Rakyat IRAU. Syukuran HUT ke-17 Kabupaten Tanah Tidung didahului dengan prosesi adat penurunan meligai pada perahu Ajung Brambang Padau Tulu Dulung. Ada makna tersendiri di balik prosesi meligai Ajung Brambang. Perahu 3 haluan yang dirangkai dan dipersatukan ini mencerminkan kekuatan masyarakat Tanah Tidung yang kokoh untuk menghadapi segala rintangan. Selain itu, berlayarnya meligai Ajung Brambang menceritakan kisah kerajaan Tidung yang pernah melakukan perpindahan. Meligai Ajung Brambang berlayar dari pelabuhan desa Sesayap menuju pelabuhan Keramat. Setelah itu, miniatur meligai diarak menuju lokasi IRAU atau Pesta Rakyat. IRAU menjadi pusat hiburan masyarakat Tanah Tidung. Di sini, para pengunjung dapat menikmati ragam pertunjukan tarian, musik, dan kebudayaan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung juga mendatangkan penyanyi dan grup band papan atas tanah air. IRAU juga menjadi momentum menghidupkan perekonomian masyarakat dengan adanya stand UMKM kuliner. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Tanah Tidung ingin mengusulkan IRAU masuk dalam kalender pariwisata pesona Indonesia Kementerian Parekraf. Pemirsa, Anda kembali di Untuk Indonesia dan saat ini saya masih bersama Bupati Tanah Tidung Bapak Ibrahim Ali. Pak Ibrahim, kita sudah tiba ya Pak di RTH lokasi digelarnya IRAU ke-7 Kabupaten Tanah Tidung. Nah, untuk tahun ini Pak, apa tema yang diangkat, ada acara apa saja, dan kemudian ada pencapaian apa nih Pak di dalam acara IRAU tahun ini? Tema yang kita usung pada tahun ini, harmoni bersama dan kemudian maju dan sejahtera. Dan kemudian kita mengusung tagline itu, IRAU budaya kita, Kabupaten Tanah Tidung kebanggaan kita, dan membangun itu tugas kita. Dan kemudian di dalam IRAU ini ada beberapa kegiatan Mbak Marcel yang kita hadirkan dan kemudian yang kita suguhkan. Pada IRAU tahun ini kita banyak menyuguhkan berbicara tentang budaya adat istiadat Tidung, kemudian bicara tentang budaya adat Bulusu, dan kemudian pertandingan olahraga-olahraga tradisional, dan kemudian ada artis ibu kota, dan kemudian ada beberapa stand-stand pameran yang kita hadirkan, dan kemudian UMKM. Nah, kalau berbicara apa saja rekor muri yang kita dapatkan tahun ini, pada saat awal penurunan Ajung Brambang Padau Tulu Dulung, itu memiliki filosofi yang sangat bermakna bagi orang Tidung. Jadi di sana kita juga dapat rekor muri, tapi dalam rekor muri bukan jumlah terbanyaknya, tapi proses penurunan Ajung Brambang Padau Tulu Dulung. Nah, ini prosesnya cukup panjang, bermaknanya itu sangat bermakna, asal mula orang Tidung gitu ya, yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Dan kemudian kita juga dapat rekor muri membuat lilin aromaterapi yang dimana pecah rekor murinya itu kalau tidak salah 1.000 lebih lilin, tapi alhamdulillah malam tadi kita bisa memecah hampir 5.000 lilin yang kita buat. Wow, lilin aromaterapi. Nah, yang menariknya Mbak, itu kita punya lilin aromaterapi kita itu bahan bakunya itu dari alam yang ada di kita. Hasil alam ya? Kabupaten Tanah Tidung, karena mata pencarian warga, saya salah satunya suku Dayak Bulusu itu adalah madu hutan. Jadi madu yang diambil limbahnya dan kemudian disuling dan kemudian menjadi madu. Nah, limbahnya inilah yang kita olah menjadi lilin aromaterapi. Dan kemudian yang terakhir, Mbak Marcel kan ikut juga kemarin tuh. Kita bareng ada pecah rekor muri dari budaya adat Dayak Bulusu, Pensubuan Sawat itu yang kemarin yang kita pecahkan rekor murinya.
Jadi beberapa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tidak hanya itu Mbak Marcel, dan kemudian juga kita kan menyuguhkan artis ibu kota banyak hadir di sini. Tujuannya apa? Bagaimana menggerakkan UMKM yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Kita ada memberikan 200 tan gratis loh Mbak Marcel. Kira-kira seperti itu. Ya baik Pak, artinya sangat lengkap ya acara dari IRAU ke-7 ini, ada hiburan, ada stand UMKM, sangat menghidupkan suasana di Kabupaten Tanah Tidung. Apakah acara seperti festival budaya ini akan terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Tidung? Salah satunya mungkin untuk menarik investor dan wisatawan Pak, supaya lebih ramai datang ke Kabupaten Tanah Tidung. Acara IRAU ini kita laksanakan setiap 2 tahun sekali Mbak Marcel. Dan di sini juga kita sekaligus memperkenalkan Kabupaten Tanah Tidung tidak hanya di tingkat lokal, tapi di tingkat nasional bahkan tingkat internasional. Ya tentunya harapan kita ke depan para investor mungkin mau ya gitu ya melihat dan berdiskusi dengan kita, dan nanti kita akan sampaikan di mana saja peluang-peluang bisnis yang bisa mereka kelola dan garap untuk Kabupaten Tanah Tidung. Harapan kita seperti itu. Dan tentunya kami dalam hal ini melihat peluang, Mbak. Kenapa? Karena dengan dipindahnya ibu kota negara ada di Provinsi Kalimantan Timur sekarang, karena Kalimantan Timur, Kalimantan Utara ini bagian dulu dari Kalimantan Timur, tentunya Kabupaten Tanah Tidung dan Provinsi Kalimantan Utara ini kan nanti masuk penyangga ibu kota IKN. Nah harapan kita ke depannya pasti akan banyak lah investor-investor itu yang mau. Nah, makanya salah satunya dari budaya IRAU ini yang kita kembangkan, kita perkenalkan. Ya mudah-mudahan nanti ke depan ada yang datang ke Kabupaten Tanah Tidung. Mudah-mudahan seperti itu sih harapannya, Mbak Marcel. Oke, jadi ini menjadi salah satu cara bahwa Tanah Tidung ini membuka pintu, ingin berkenalan atau dikenalkan begitu ya. Ini kan Kabupaten Tanah Tidung sudah masuk ke usia 17 ya, 17 tahun kalau kita ini sudah dewasa berarti ya, 17 tahun. Nah, apa harapan kemudian Pak ke depannya untuk masyarakat Tanah Tidung secara khusus dan untuk Indonesia secara umumnya? Ya harapan saya untuk masyarakat Kabupaten Tanah Tidung tentunya masyarakat Kabupaten Tanah Tidung ini harus sejahtera. Bagaimana kita saling mensupport, semua program-program pemerintah dan kemudian saling mendukung, dan kemudian kita harus artinya bekerja sama yang baik. Dan harapan kita tentunya dengan sumber daya alam kita yang berlimpah, saya ingin masyarakat kita itu mengambil peranan untuk menjadi aktor lah gitu, jangan menjadi penonton kan, supaya bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat kita dan kemudian membuka lapangan pekerjaan. Kira-kira seperti itu Pak Mas. Baik, lengkap sekali ya Pak, potensi alam, sumber daya yang ada di Kabupaten Tanah Tidung dan juga sumber daya manusianya yang terus kemudian dibangun, diperkuat oleh pemerintah Kabupaten Tanah Tidung. Pak Ibrahim Ali, terima kasih atas kesempatannya bersama dengan Untuk Indonesia kali ini. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Untuk Indonesia. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Marcelina Tumundo pamit undur diri. Terus kita dukung pembangunan daerah dari Kabupaten Tanah Tidung untuk Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.